Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian yang saya banggakan, kita berjumpa kembali pada momen yang sama, yaitu perkuliahan hukum wakaf, pertemuan yang kedua. Sebelum melanjutkan materi ini, mari kita awali berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbis rohli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Saudara sekalian, kita akan membicarakan tentang pengertian wakaf. Jadi pertemuan kedua ini adalah pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat. Pengertian wakaf ini bisa kita dekati dengan dua pendekatan. Yang pertama adalah pengertian wakaf secara etimologi. Kata al-waqfu itu adalah bentuk masdar atau kata jadian dari akar kata waqafa yaqifu waqfan. Waqafa yaqifu waqfan ini artinya adalah habasa yahbisu habsan. Kalau wakaf artinya al-habsu, itu artinya adalah menahan. Oleh karena itu, kalau kita ingin memahami satu pengertian, tentunya kita harus menelusuri dari berbagai kamus bahasa Arab. Oleh karena itu, di sini ada beberapa kamus yang saya tampilkan. Yang pertama adalah Kamus Al-Wasit. Kamus Al-Wasit menjelaskan bahwa kata al-waqaf atau kata wakaf itu artinya adalah al-habsu. Dari kata habasa yahbisu habsan, al-habsu artinya adalah al-man'u. Al-man'u artinya mencegah atau melarang. Kemudian dalam kamus Lisanul Arab, kata habasa bermakna amsakahu, artinya menahannya. Seperti ungkapan al-habsu ma waqafa, artinya adalah sesuatu yang diwakafkan. Seperti dalam kalimat habasal farsa fi sabilillah au habasahu, artinya adalah ia mewakafkan kuda di jalan Allah. Dalam kamus Munjid, al-waqfu
itu artinya adalah waqafa daro, bermakna habasahu fi sabilillah, mewakafkan rumah di jalan Allah. Kemudian Wahbah Az-Zuhaili, kata al-waqfu maknanya at-tahbisu dan at-tasbilu. Al-waqf artinya at-tahbis wa tasbil, seperti ungkapan al-habsu anit tasarrufi, artinya menahan untuk melakukan tindakan. Dalam kamus Al-Kafi, al-waqfu maknanya tahbisul asli, menahan pokoknya, dan tasbilus samarah, menyedekahkan hasilnya. Itulah pengertian secara etimologi atau secara bahasa kata wakaf. Kemudian kita lanjutkan pengertian wakaf secara terminologis atau secara istilah atau secara syar'i. Kalau kita ingin mengungkap pengertian sesuatu secara terminologi, maka kita harus menelusuri rumusan-rumusan yang dibuat oleh para ulama yang berkompeten. Artinya ulama-ulama yang punya kompetensi di dalam bidang hukum wakaf. Kita kenal dengan adanya 4 mazhab itu. Yang pertama dikemukakan oleh ulama Hanafiyah. Ulama Hanafiyah artinya ulama pengikut Imam Hanafi. Saudara harus bisa membedakan antara Hanafi dengan Hanafiyah. Kalau Hanafi itu Imam Hanafi, kalau Hanafiyah adalah pengikut Hanafi. Ulama Hanafiyah merumuskan pengertian wakaf secara istilah adalah habsul aini ala hukmi milkil waqifi wat tasadduqu bil manfaati ala jihatil khairi, atau habsul aini au habsul aini ala milkil waqifi wa tasadduqu bi manfaatiha ala jihatin min jihatil birri fil hali awil mali. Itulah rumusan ulama Hanafiyah, bahwa yang dinamakan wakaf adalah penahanan benda atas milik orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk tujuan kebaikan. Habsul ain ala hukmi milkil waqifi wa tasadduqu bi manfaati ala jihadil khairi, au habsul ain ala milkil waqifi wa tasadduqu bi manfaatiha ala jihatin min jihadil birri fil hali awil ma'ali. Hampir sama itu ya. Wakaf adalah penahanan benda atas milik orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk tujuan kebaikan pada masa sekarang dan masa yang akan datang, fil hali awil ma'ali.
Kemudian wakaf, rumusan wakaf menurut ulama Malikiyah, yaitu yang berbunyi habsul aini anit tasarrufati tamlikiyati ma'a baqaiha ala milkil waqifi wa tabarru'u al-lazimu biraiha ala jihatin min jihatil birri. Itu rumusan ulama Malikiyah. Yang dinamakan wakaf adalah penahanan suatu benda dari melakukan tindakan hukum terhadap benda yang dimiliki, serta benda itu tetap dalam pemiliknya, atau benda itu tetap dalam pemilikan si wakif dan menghasilkan untuk tujuan kebaikan. Jadi kalau menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki, harta yang diwakafkan itu masih milik dari orang yang wakaf. Kemudian rumusan yang dikedepankan oleh ulama Syafi'iyah, mereka merumuskan bahwa yang namanya wakaf itu adalah habsu malin yumkinul intifa'u bihi ma'a baqai ainihi bi qat'i tasarrufi fi raqabatihi ala masrafin mubahin mawjudin, au habsul mali anit tasarrufi fihi wa tahsadduku al-lazimu bil manfaati ma'a intiqali milkiyatil aini al mauqufati ilal mauqufi alaihim milkan la yubihu lahum atasarrufa al mutlaqo fiha, yang artinya wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan serta kekal bendanya dengan tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, disalurkan kepada sesuatu yang diperbolehkan yang ada. Atau wakaf adalah penahanan harta dari melakukan tindakan hukum dan menyedekahkan hasilnya, serta berpindahnya pemilikan harta yang diwakafkan kepada penerima wakaf dengan tidak diperbolehkan bertindak sekehendak hatinya. Itu rumusan dari kalangan ulama Syafi'iyah. Jadi harta yang diwakafkan itu sudah tidak menjadi milik dari orang yang berwakaf, tetapi menjadi milik oleh pihak yang memperoleh wakaf. Kemudian rumusan yang selanjutnya yaitu ulama Hanabilah. Ulama Hanabilah di dalam merumuskan wakaf adalah tahbisul asli wa tasbilus samarah, au tahbisu malikin mutlaqat tasarrufi malahu al-muntafi'a bihi ma'a baqa'i ainihi bi qat'i tasarrufil waqifi wa ghairihi fi raqabatihi yusarrafu ra'iuhu ila jihatin birrin walisabilil manfaati takarruban ilallah ta'ala. Wakaf
menurut imam ulama Hanabilah adalah menahan pokok benda wakaf dan menyedekahkan hasilnya. Kemudian dalam pengertian yang lain, wakaf adalah menahannya pemilik harta untuk melakukan tindakan hukum secara mutlak pada hartanya yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya dengan tidak melakukan tindakan hukum wakif dan yang lainnya, serta menyalurkan hasilnya pada jalan yang baik dan untuk disalurkan manfaatnya dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau kita melihat pengertian menurut regulasi pemerintah, kita tahu bahwa pemerintah kita telah memiliki regulasi tentang wakaf, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Di sana dirumuskan bahwa yang namanya wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan garing atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan garing atau kesejahteraan umum menurut syariah. Kemudian juga terdapat dalam PP nomor 42 tahun 2006. Ini adalah merupakan penjelasan, rumusannya persis sama dengan yang ada di Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Kemudian juga terdapat dalam buku 3 kompilasi hukum Islam, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Itulah rumusan wakaf secara terminologis, baik dari beberapa ulama dan dari regulasi pemerintah kita, baik undang-undang maupun PP dan kompilasi hukum Islam. Sekarang kita akan memahami tentang dasar hukum wakaf. Al-Quran tidak menjelaskan secara eksplisit kata wakaf, tetapi Al-Quran menggunakan kata secara umum, Maka kita cari kata wakaf dalam Al-Quran, kita tidak akan menemukan. Yang kita temukan adalah infak di jalan Allah atau waf'alul khair. Ini jumhur ulama bersepakat bahwa hukum untuk mengeluarkan sebagian harta untuk diwakafkan merupakan ibadah yang disunahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Mereka berargumentasi dengan ayat Al-Quran yang secara umum. Artinya Al-Quran yang secara umum atau secara implisit
Jadi kalau kita cari secara eksplisit tidak kita temukan. Ya. Secara umum membahas seruan untuk mengeluarkan harta di jalan Allah. Contoh seperti surat Al-Hajj ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian, sujudlah kalian, sembahlah Rabb kalian, dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan kemenangan. Jadi ayat ini yang menunjukkan wakaf itu adalah waf'alul khaira. Berbuatlah kebajikan. Kemudian bisa Anda baca Al-Quran juga. Kamu telah Al-Quran sebagaimana di dalam surat Al-Imran ayat 92. Itu juga para ulama memahami ayat 92 Ali Imran, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Di situ adalah menggunakan kata tunfiku, infak di situ. Kemudian juga bisa dilihat di dalam Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Ini ayat sudah kita hafal karena ketika mahasiswa mengambil hukum zakat, ayat ini sering muncul. Ya. Di dalam ayat 267 surah Al-Baqarah, di sana tidak ada secara eksplisit menunjukkan pada wakaf, tetapi di situ adalah Allah hanya menyeru kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Anfiqu inilah para ulama memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud adalah wakaf. Kemudian menurut hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari, sanadnya adalah Abu Hurairah, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali 3 hal. Ya, 3 hal itu apa? Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini. Jadi wakaf di sini adalah sedekah jariyah. Jadi para ulama ahli hadis mengartikan sedekah jariyah ini sedekah yang mengalir pahalanya itu adalah wakaf. Itulah dasar-dasar hukum wakaf baik yang ada dalam Al-Quran. Saya ulang lagi, pertama di dalam surah Al-Hajj ayat 77, kemudian Ali Imran 92,
Al-Baqarah 267, kemudian dari hadis Nabi yang syaratnya Abu Hurairah, rawinya adalah Bukhari dan Muslim. Itulah yang menjadi dasar-dasar hukum wakaf itu. Kemudian setelah kita mengetahui dasarnya, kita akan mengetahui rukun dan syarat wakaf. Rukun dan syarat wakaf ini juga menjadi perdebatan di kalangan ulama. Terjadi perbedaan di dalam menetapkan apa yang dimaksud dengan rukun, ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan syarat. Kalau menurut ulama Hanafiyah, rukun wakaf itu adalah sighot, yaitu lafal yang menunjukkan makna wakaf ini. Tetapi kalau menurut jumhur ulama, rukun wakaf itu ada 4, kemudian juga ada yang mengatakan 5, ya. Ada 4, 1 wakif, mauquf alaih, dan sighot. Yang kelima adalah nadhir. Ini. Kemudian syarat dari wakif, syarat orang yang mewakafkan adalah sehat akalnya, dalam keadaan sadar ketika dia mewakafkan harta miliknya, tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa, ya ini, dan juga telah mencapai umur atau baligh. Ini syarat wakif ini. Maka tidak sah kalau wakaf itu dilakukan oleh orang gila, dilakukan oleh orang idiot, kemudian dilakukan oleh orang pingsan. Nah, ini. Kemudian kalau mencapai umur baligh, ya balighnya seseorang itu kan kalau laki-laki ditandai dengan fenomena biologis, ya, laki-laki maupun perempuan. Ya, ada yang mengatakan baligh itu ya umur 9 tahun, ya, sampai umur 15 tahun. Nah, ini. Kemudian wakif ini adalah pemilik sempurna harta yang diwakafkan, ya. Pemilik sempurna, tidak harta syirkah. Dalam versi pasal 215, ya, dalam KHI Junto pasal 1 PP nomor 28 tahun 1977 dinyatakan wakif adalah orang atau orang-orang, berarti organisasi atau badan hukum yang mewakafkan benda miliknya, ya. Kemudian yang kedua adalah mauquf. Mauquf itu adalah benda yang diwakafkan. Nah, sekarang syarat harta atau benda yang diwakafkan adalah harus, ya, satu, ya, syarat-syarat harta benda yang diwakafkan harus dipenuhi sebagai berikut. 1 atau A, benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak sekali pakai. Harta yang bermanfaat dan harta yang punya nilai.
B atau kedua, benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum, milik organisasi atau badan hukum. C atau yang ketiga, hak milik wakaf yang jelas batas-batas kepemilikannya. Yang keempat atau D, benda wakaf itu dapat dimiliki dan dipindahkan kepemilikannya. Jadi kalau sudah diwakafkan kan pindah kepemilikannya. Yang kelima atau E, benda wakaf dapat dialihkan hanya jika jelas untuk maslahat yang lebih besar. Kemudian benda wakaf tidak dapat diperjualbelikan, dihibahkan atau diwariskan. Jadi kalau benda harta sudah diwakafkan, maka si wakif, orang yang berwakaf itu tidak bisa melakukan tindakan hukum. Yang dimaksud tindakan hukum itu tadi memperjualbelikan atau menghibahkan atau mewariskan. Kemudian yang ketiga adalah mauquf alaih, tujuan wakaf, ya. Untuk menghindari penyalahgunaan wakaf, maka wakif perlu menegaskan tujuan wakafnya. Apakah harta yang diwakafkan itu untuk menolong keluarganya sendiri, yang dinamakan sebagai wakaf keluarga atau wakaf ahli, atau untuk orang fakir miskin atau untuk umum. Maka nanti di dalam kita mengkaji macam-macam wakaf, kalau dilihat dari segi tujuannya, itu nanti ada wakaf duri dan wakaf khairi. Wakaf duri itu sinonimnya adalah wakaf ahli. Kemudian wakaf khairi itu adalah wakaf untuk kepentingan umum. Hal itu semuanya terjadi pada masa Nabi dan pada masa sahabat ini. Yang jelas tujuannya adalah untuk kebaikan, mencari keridhaan Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ini baik yang namanya wakaf duri atau ahli maupun wakaf khairi. Kemudian yang keempat adalah segot. Segot ini artinya ikrar atau pernyataan wakaf. Ikrar ini penting karena pernyataan ikrar membawa implikasi gugurnya hak kepemilikan wakif dan harta wakaf menjadi milik Allah atau milik umum yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan wakaf itu sendiri, sehingga dinamakan wakaf khairi. Nah, ikrar wakaf ini atau pernyataan kehendak wakaf ini yang berkaitan dengan tanah atau benda miliknya ini diatur pada pasal 1 ya. Bab 3 PP nomor 28 tahun 1997 junto pasal 215 buku 3 kompilasi hukum Islam ini. Kemudian pernyataan atau ikrar wakaf ini harus dinyatakan secara tegas, baik secara lisan maupun tertulis dengan redaksi aku mewakafkan atau aku menahan atau kalimat yang semakna lainnya. Inilah semuanya dengan kejelasan segot atau ikrar ini jangan sampai
terjadi kekaburan, ya, jangan sampai menimbulkan gugurnya, ya, menimbulkan ketidaksahnya wakaf itu. Ya. Kemudian yang kelima, ini adalah baik di dalam regulasi pemerintah kita maupun pandangan para ulama, ya. Yang kelima itu adalah nadhir. Rukunnya adalah nadhir. Nadhir itu adalah pengelola wakaf, orang yang diamanati untuk menerima wakaf dan dia bertanggung jawab mengembangkan, mengelola supaya harta wakaf itu bisa melahirkan hasil yang baik dan bisa bermanfaat bagi umum, bagi kemaslahatan umum. Ya, jadi saudara sekalian, rukun dan syarat wakaf itu tadi ada 5. Satu, wakif, orang yang berwakaf. Yang kedua adalah mauquf, harta yang diwakafkan. Yang ketiga adalah mauquf alaih, yaitu tujuan wakaf, ya. Siapa yang menjadi sasaran wakaf, itu mauquf alaih. Kemudian yang keempat adalah sigot. Sigot ini adalah ikrar, ya. Jadi ikrar bahwa si wakif mewakafkan hartanya. Kemudian yang kelima adalah nadhir. Nah, ini nadhir, pengelola wakaf. Walaupun, ya, menjadi perbedaan, tetapi nadhir ini sangat penting dan sangat urgen di dalam pemberdayaan dan pengelolaan harta wakaf. Saudara sekalian, demikian pertemuan kita pada kali kedua ini, ya. Jadi kita sudah memahami tentang pengertian wakaf baik secara etimologi maupun terminologi, kemudian juga berdasarkan regulasi pemerintah, kemudian dasar hukum, baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Kemudian kita juga mencoba memahami rukun dan syaratnya, ya, rukun dan syaratnya. Demikian saudara sekalian, maka ada tugas bagi saudara. Pertama, tugasnya adalah menulis kembali rumusan wakaf secara terminologi yang dirumuskan oleh para ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan ulama Hanabilah. Menulis kembali rumusan tadi yang berbahasa Arab yang belum ada syakalnya, maka tugas saudara menulis kembali, kemudian memberi sakal dan menerjemahkan ke bahasa Indonesia yang baik, kemudian juga menulis kembali dasar hukumnya baik yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis Nabi, ya. Dikumpulkan besok pada menjelang UTS tugas ini, ya. Kemudian tugas yang ketiga adalah saudara saya minta untuk menganalisis secara komparasi, ya, rumusan dari 4 ulama tadi, ya. Perbedaannya apa?